سمعنا وأطعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari diri. Jangan coba rahimahullah, dengan bertambahnya usia maka kekuatan kita semakin melemah, tekad dan kemauan kita juga semakin meredup. Bahkan tidak sedikit orang yang berputus asa. Maka pada saat itu hendaknya kita fokus pada amal-amal pokok yang diperlukan dan amalan-amal ringan yang berpahala besar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad tasalat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bihi." Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ajaran Islam sudah sangat banyak bagiku. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada aku suatu amalan yang ringan untuk senantiasa aku lakukan. Beliau menjawab, hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi. Di samping itu, kita harus mengupayakan bagaimana agar amalan yang kecil dapat mengundang pahala yang besar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan amalan kecil secara kontinu. Amalan yang kecil akan memiliki nilai dan keutamaan yang besar serta mendatangkan pahala yang melimpah apabila dilakukan secara berkesinambungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idlafu ila 'amali ma tabi'ahu, fa inna khairal 'amali adwamuhu wa in qalla." Lakukan secara kontinu amalan yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaliknya, amalan yang besar namun dilakukan atau dikerjakan sekali lalu setelah itu ia tinggalkan akan menjadikan pelakunya sebagai contoh keburukan. Kepada Allah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun bi misli fulan, kana taqumul lail fa taraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu ia pernah salat malam, lalu setelah itu ia meninggalkan salat malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, melakukan dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang kecil akan memiliki nilai yang besar apabila dilakukan dengan penuh harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khaslatan a'lahunna manihatul 'anzi, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalallahu biha al-jannah." Ada 40 amalan. Yang paling tinggi adalah
menyedekahkan air susu. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan salah satu dari 40 amalan di atas dengan mengharap pahalanya dan meyakini apa yang dijanjikan untuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama telah menghitung 40 amalan ringan yang disyaratkan dalam hadis ini, seperti menyingkirkan duri dari jalan, menjenguk orang sakit, memberi minum ternak dan lain-lainnya. Semua amal ringan ini menjadi berbobot dan mampu memasukkan pelaku ke dalam surga selama ia mengerjakannya dengan mengharap pahalanya dan meyakini apa yang dijanjikan untuknya. Jangan coba rahmatullah. Kemudian yang ketiga, melakukan amal yang kecil dalam kondisi yang sulit dan serba kekurangan. Amal kebaikan yang kecil akan bernilai besar bila dilakukan oleh seorang yang berada dalam kondisi kesulitan. Oleh karena itu, hendaknya kita memanfaatkan kondisi sulit dan serba kekurangan ini untuk tetap melakukan berbagai macam amal kebaikan yang memungkinkan untuk kita lakukan, karena pahalanya akan semakin besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah yuhdil mukil." Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang hanya memiliki sedikit. Coba rahmatullah. Kemudian yang keempat, mengiringi amal yang kecil dengan keimanan hati yang besar. Dengan keimanan yang besar, amal kebaikan yang kecil akan memiliki bobot yang besar, sehingga pelakunya dapat mengungguli orang-orang yang lebih banyak amal kebaikannya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, tidaklah Abu Bakar mengungguli mereka dengan banyaknya salat dan puasa, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya. Hakikat ini berjelas oleh Umar bin Khattab dengan perkataannya, "Lau uzina imanan Abi Bakr bi imanil ahli al-ard la yahabihim." Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Jangan cepat rahmatullah. Kemudian yang kelima, mencari sasaran amal yang lebih tepat. Amal kebaikan yang dilakukan kepada orang-orang yang tepat akan memperbesar pahala amal tersebut. Sedekah kepada fakir miskin akan mengundang pahala yang besar. Namun kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan kekerabatan akan jauh lebih besar lagi pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, wa hiya 'ala dzir rahim sintan, shadaqatun wasilatun." Sedekah kepada orang miskin mendatangkan satu pahala, yaitu pahala sedekah. Sedangkan sedekah kepada orang miskin yang memiliki hubungan kekerabatan mendatangkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Bahkan sasaran yang tepat akan membuat pelakunya, bahkan sasaran yang tepat akan membuat amalan kecil mampu mengalahkan amalan yang lebih besar. Contohnya, mensedekahkan uang seharusnya pahalanya lebih besar daripada meminjamkannya, namun ternyata meminjamkannya seringkali lebih besar pahalanya daripada sedekah, karena uang pinjaman selalu jatuh kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, sedangkan uang sedekah kadang jatuh kepada orang yang tidak membutuhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra Mi'raj, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, dan pemberi hutang dilipat gandakan 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa pemberi hutang lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena seorang meminta-minta, ia meminta-minta padahal ia memiliki kekayaan, sedangkan orang yang berhutang, ia tidak akan berhutang kecuali karena kebutuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan cepat rahimahullah. Yang di atas adalah sedikit dari cara-cara agar amal kecil yang dilakukan mendatangkan pahala yang besar atas izin Allah. Masih banyak lagi amal yang lain yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala yang besar.
Marilah kita tingkatkan amal saleh kita selagi masih ada waktu untuk persiapan menghadapi perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita di atas jalan kebenaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala du'a syaratan likabulil a'mal wa faddalana bi haqiqati taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.